Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farzana Fayaza. Saya dari kelas 11 IPS 2 SMAN 22 Jakarta. Di video kali ini saya akan membahas tentang zaman pendudukan Jepang di Indonesia, mulai dari proses masuknya Jepang ke Indonesia, kemudian pergantian kekuasaan dari Belanda ke Jepang, lalu proses Jepang menduduki Indonesia, dan yang terakhir kebijakan pada masa pendudukan Jepang. Proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang Right Wing Unit dan angkatan lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Terjadilah pertempuran dengan Belanda, yaitu pasukan Knil, yang sebelumnya sudah menduduki wilayah ini. Setelah berperang dengan sengit, pada tanggal 12 Januari 1942, akhirnya pasukan Knil menyerah. Setelah daerah luar Jawa dikuasai, Jepang kemudian memusatkan penyerangan pada Pulau Jawa yang merupakan pusat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hingga pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Peralihan kekuasaan dari pemerintahan Belanda ke pemerintahan Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1942, Letnan Jenderal Terpurten memerintahkan Mayor Jenderal J.J. Pesman untuk tidak melakukan pertempuran di Bandung, karena wilayah Bandung sudah dipadati oleh penduduk sipil. Kemudian Terpurten ingin berunding. Pada sore hari tanggal 7 Maret 1942, Lembang jatuh ke tangan Jepang. Jepang berhasil memaksa pasukan Knil untuk melakukan gencatan senjata. Maijen J.J. Pesman pun mengirim utusan ke Lembang untuk melakukan perundingan. Jenderal Imamura meminta agar perundingan dilakukan dengan Gubernur Jenderal Tjarda di Kalijati pada pagi hari tanggal 8 Maret 1942. Setelah menerima permintaan itu, Letjen Terpurten meminta Gubjen Tjarda menolaknya. Mendengar penolakan itu, Jenderal Imamura mengeluarkan ultimatum. Isi dari ultimatum tersebut adalah bila pada pagi hari tanggal 8 Maret 1942 pukul 10 para petinggi Belanda belum juga berada di Kalijati, maka Bandung akan dibom sampai hancur. Lalu pada tanggal 8 Maret 1942, diadakan pertemuan antara Jenderal Imamura, Gubjen Tjarda, dan Letjen Terpurten. Namun perundingan di Kalijati ini tidak berlangsung lama. Saat itu juga, Belanda menandatangani dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat kepada Jepang. Proses pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 Agustus 1945 bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selama 3,5 tahun, Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang. Rakyat Indonesia diperlakukan secara licik dan kejam. Kehidupan bangsa Indonesia selama masa pendudukan Jepang dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini. Yang pertama ada aspek sosial. Pemerintahan Jepang pada saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusha. Apa yang dimaksud dengan Romusha? Romusha adalah sistem kerja paksa yang paling kejam selama bangsa Indonesia dijajah. Pengerahan Romusha awalnya hanya sukarela, namun seiring waktu menjadi sebuah paksaan bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut membuat rakyat sengsara karena mereka dipaksa bekerja bahkan sampai ke luar negeri tanpa diberi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya banyak dari mereka yang meninggal dunia. Selain Romusha, Jepang juga membentuk Jugun Lanfu, yaitu tenaga kerja perempuan dari berbagai negara Asia yang dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Yang kedua ada aspek budaya. Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia. Contohnya kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit, atau yang disebut dengan seikere. Usaha Jepang ini langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat Indonesia, karena bangsa kita ini hanya menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Dahulu, para seniman dan pers tidak memiliki kebebasan seperti sekarang. Mereka berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang agar karya-karya yang mereka terbitkan tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Yang ketiga ada aspek pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang,
semua kalangan dapat mengakses pendidikan, beda dengan pada masa pendudukan Belanda. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang ini lebih memfokuskan pada kebutuhan perang dibanding dengan ilmu pengetahuan. Selain itu, Jepang juga mengadakan latihan kepada guru-guru di Jakarta dan menghapus diskriminasi dalam sistem persekolahan. Yang keempat, ada aspek ekonomi. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah di Indonesia sebagai persiapan untuk Perang Asia Timur Raya. Di bidang moneter, pemerintah Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai gulden Belanda. Kebijakan ekonomi Indonesia di era pendudukan Jepang diantaranya adalah: pertama, menyita aset-aset ekonomi yang penting. Kedua, adanya kebijakan self-sufficiency. Yang ketiga, melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Yang kelima, ada aspek politik dan militer. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan nasionalis. Hal ini dikarenakan pemerintah Jepang banyak membebaskan pemimpin nasional Indonesia dari penjara. Dan juga, Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Namun kemudian, Jepang mengeluarkan undang-undang yang terkait bidang politik yang merugikan bangsa Indonesia. Di antaranya adalah larangan untuk berserikat dan berkumpul, larangan membicarakan propaganda perihal susunan negara, dan larangan pendirian organisasi yang bersifat politik. Nah, beralih ke materi selanjutnya, yaitu kebijakan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu menghapus pengaruh kolonial barat di kalangan rakyat Indonesia. Yang kedua, melakukan politik dumping. Politik dumping adalah politik harga yang ditetapkan oleh suatu pemerintah di mana harga suatu barang di dalam negeri akan lebih mahal dibanding di luar negeri. Lalu yang ketiga, ada melarang semua rapat dan kegiatan politik. Yang keempat, membentuk badan kerjasama. Yang kelima, memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Yang keenam, melakukan propaganda untuk membentuk organisasi pergerakan. Jepang melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara: pertama, menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia atau Hakko Ichiyo. Yang kedua, melancarkan semboyan 3A, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Yang ketiga, melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. Yang keempat, menarik simpati organisasi Islam MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Organisasi yang dibentuk Jepang itu ada 7, baik itu militer maupun non-militer. Yang pertama ada Heiho, yaitu pembantu tentara Jepang. Yang kedua ada PETA, pembela tanah air. Yang ketiga Seinendan, barisan pemuda. Yang keempat Keibodan, barisan pembantu polisi. Yang kelima Fujinkai, himpunan wanita. Yang keenam Jawa Hokokai, perhimpunan kebaktian rakyat Jawa. Yang ketujuh Shui Shintai, barisan pelopor. Dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia. Pertama, Jepang mendukung gerakan anti Belanda. Yang kedua, Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Yang ketiga, Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat, yaitu RT atau rukun tetangga. Yang keempat, Jepang juga menginisiasi pendirian koperasi dan sekolah. Yang kelima, budaya Jepang yang disiplin diperkenalkan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah. Yang keenam, tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia. Kemudian, dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, Jepang bertindak sewenang-wenang kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, banyak rakyat Indonesia mengalami siksaan fisik. Yang ketiga, Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusha. Yang keempat, Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan. Yang kelima, suara rakyat dibungkam, kebebasan pers dibatasi. Yang keenam, kacaunya sistem keamanan masyarakat. Yang ketujuh, standar pendidikan Indonesia menurun drastis. Selanjutnya ada perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang pertama ada perjuangan dengan cara kooperatif.
yaitu perjuangan yang dilakukan oleh para pimpinan organisasi putra, Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh 4 serangkai yaitu IR Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur, dengan cara membangkitkan rasa nasionalisme langsung melalui rapat-rapat dan cara tidak langsung melalui media massa milik Jepang. Yang kedua ada perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Ada kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, dan kelompok pemuda. Yang ketiga ada perlawanan bersenjata. Yang pertama ada perlawanan rakyat di Tasikmalaya dipimpin oleh KH Zainal Mustafa. Yang kedua perlawanan rakyat Indramayu dilakukan oleh para petani Indramayu. Yang ketiga perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil dan Tengku Hamid. Yang keempat, perlawanan peta di Blitar dipimpin oleh Supriyadi. Sekian penjelasan saya tentang materi zaman pendudukan Jepang. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih telah menonton.